Kita akan membuat aplikasi user base sebagai studi kasus utama. User base adalah aplikasi untuk kelola akses member dalam satu dashboard. Kita bisa buat halaman akses, atur user, distribusikan produk atau bonus secara otomatis, tanpa ribet. Semuanya terpusat. Secara fungsi, aplikasi ini punya beberapa komponen inti: dashboard admin, manajemen user, form akses otomatis, distribusi produk, integrasi marketing, integrasi star sender, dan fitur rebrand. Ketika user daftar, datanya tercatat. Bisa terkirim notifikasi WA dan email, bisa dikontrol aksesnya. Dan dari sisi bisnis, kamu bisa rebrand, ganti nama aplikasi, ganti warna, ganti logo, ganti footer. Sekarang fokusnya bukan sekedar bikin fitur. Fokusnya adalah memahami pola. Kamu tidak perlu pusing mikir dari nol. Kamu tinggal perhatikan bagaimana saya membangun aplikasi ini dari awal. Urutannya seperti apa, promptnya seperti apa, cara saya menjelaskan logika ke AI seperti apa, cara saya memperbaiki error seperti apa. Tujuan dari studi kasus ini sederhana, supaya kamu tahu polanya. Kalau kamu sudah paham pola membangun satu aplikasi seperti user base ini, kamu bisa bikin aplikasi lain versi kamu sendiri. Kamu tinggal akses sesi chat percakapan saya dengan ChatGPT. Kamu tinggal contek polanya. Bukan copy mentah-mentah, tapi pahami cara berpikirnya. Bagaimana saya memberi konteks, bagaimana saya menjelaskan alur logika, bagaimana saya memperbaiki bug. Ingat, AI itu eksekutor, tapi arah tetap dari kamu. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah mengikuti materi 3. Semua tool sudah terinstall, sudah siap dipakai. Karena mulai dari sini, kita tidak lagi bahas teori. Kita akan mulai praktek. Kita mulai bikin aplikasinya. Tenang, kamu nggak perlu ngerti satu baris kode pun. Yang kamu perlu ngerti cuma tujuan aplikasinya apa, alurnya seperti apa, dan hasil akhirnya mau jadi apa. Sisanya, biar AI yang kerja. Sekarang, silakan buka Try AI. Pastikan aplikasinya sudah terbuka. Tampilannya siap dipakai. Langkah pertama, buka folder C, masuk ke XAMPP, masuk ke htdocs. Di awal, biasanya ada file bawaan dari XAMPP. Kalau belum kamu pakai, hapus aja semuanya. Setelah itu, buat satu folder baru. Nama folder aplikasi, tanpa spasi, tanpa karakter aneh. Folder ini nanti jadi rumah aplikasi kamu. Semua file yang dibuat oleh Try AI akan masuk ke sini. Sekarang kembali ke Try AI. Klik tombol Open Folder. Cari folder yang tadi kamu buat di htdocs. Klik, lalu pilih Open. Kalau sudah terhubung, artinya semua file yang di-generate nanti langsung tersimpan ke folder tersebut. Langkah berikutnya, masukkan prompt yang sudah kamu siapkan sebelumnya dari ChatGPT. Copy, lalu paste di kolom chat Try AI. Tapi sebelum klik kirim, pastikan satu hal. Fitur Builder harus aktif. Kalau Builder tidak aktif, kamu cuma ngobrol, seperti chat biasa. Dan pilih mode auto untuk model, biar hasilnya maksimal. Jadi cek dulu. Baru setelah itu, klik Send. Sekarang biarkan Try bekerja. Di tahap ini, kamu tidak perlu paham kode apa yang sedang dibuat. Kamu tidak perlu tahu struktur kelas, tidak perlu tahu sintaks. Yang perlu kamu pahami cuma dua hal. 1. Fungsi aplikasinya untuk apa? 2. Alurnya seperti apa? Misalnya, user daftar, login, masuk dashboard, input data, keluar hasil. Itu yang kamu kontrol. Logikanya, tujuannya. Teknisnya, biarkan AI yang susun. Kalau bingung harus nulis prompt seperti apa,
Kamu bisa meniru pola chat saya dengan ChatGPT. Saya tidak pakai bahasa teknis. Saya cuma jelaskan konsepnya. Saya bilang, saya mau bikin aplikasi seperti ini. Fiturnya ini, role-nya ini, flow-nya seperti ini. ChatGPT yang merapikan. ChatGPT yang menyusun prompt teknisnya. Untuk kemudian dieksekusi di Try AI. Jadi kamu bukan programmer, kamu jadi direktur. Setelah prompt pertama selesai dieksekusi, lanjutkan dengan prompt berikutnya yang dihasilkan dari ChatGPT. Bangun bertahap, fitur dasar dulu, baru tambah fitur berikutnya. Sekarang kita tunggu hasilnya. Setelah proses selesai, kamu bisa langsung buka browser. Masuk ke localhost, lalu nama folder aplikasi kamu. Dan kamu akan lihat bentuk aplikasinya muncul secara live. Ini momen penting, karena dari nol, sekarang sudah jadi sesuatu yang bisa diklik. Sekarang, lakukan satu hal sederhana. Coba pakai aplikasinya. Klik, login, isi form, tes alurnya. Apakah sudah sesuai dengan yang kamu inginkan? Kalau sudah sesuai, lanjut. Kalau belum sesuai, jangan panik. Kamu tidak perlu buka file dan edit manual. Laporkan saja ke ChatGPT. Jelaskan, bagian mana yang tidak sesuai, error apa yang muncul, flow mana yang kurang pas. ChatGPT akan bantu buatkan prompt perbaikan. Lalu kamu kirim lagi ke Try AI. Sederhana. Kamu pegang arah, AI yang pegang teknis. Intinya di materi ini satu, kamu tidak sedang belajar coding. Kamu sedang belajar mengarahkan sistem. Selama kamu jelas dengan tujuan aplikasi, jelas dengan flow-nya, AI bisa membantu kamu mengeksekusi. Dan disinilah mindset-nya berubah. Bukan jadi tukang ketik kode, tapi jadi arsitek produk. Di materi berikutnya, kita akan mulai rapikan struktur dan masuk ke tahap penyempurnaan, supaya aplikasinya bukan cuma jadi, tapi siap dijadikan produk.